Alkisah, di suatu waktu di kerajaan padang pasir yang gersang namun penuh kisah jenaka, suasana mendung menyelimuti istana. Tapi bukan karena awan gelap, melainkan karena ekonomi kerajaan sedang menurun tajam seperti unta terpeleset di pasir basah. Pendapatan dari pajak merosot, rakyat mulai mengeluh harga kurma naik 3 kali lipat, dan utang kerajaan kepada pedagang-pedagang asing menumpuk seperti pasir di musim badai. Bahkan, raja sempat meminjam uang dari tukang siomay keliling istana, tapi sampai kini belum dibayar. Raja yang biasanya suka bersenang-senang kini tampak gelisah. Ia bahkan sempat terlihat tidur siang sambil meracau tentang harga unta yang makin mahal dan pajak sandal yang tak kunjung masuk. "Wazir," serunya suatu pagi, "panggil Abu Nawas. Aku ingin ia menyelesaikan teka-teki terbesar sepanjang sejarah. Bagaimana cara membuat uang tanpa uang? Kalau dia gagal, potongkan janggutnya dan jadikan sapu istana." Wazir pun segera menemui Abu Nawas. Tapi anehnya, Abu Nawas tak ditemukan di rumahnya. "Lo kemana dia?" tanya wazir. Namun tiba-tiba dari genteng terdengar suara, "Aku di atas sini, wazir. Sedang melatih seni menghilang dan muncul seperti jin." Wazir melongo. Dalam sekejap, plak, Abu Nawas menghilang di depan matanya, meninggalkan hanya bau ketek dan sehelai sorban terbang. Tak lama, Abu Nawas muncul lagi di balik celana wazir. "Hai!" teriak wazir sembari loncat. Abu Nawas terkekeh. "Ini latihan agar aku bisa menghindari kemiskinan, wazir. Karena kalau ekonomi susah, kita harus pintar-pintar menghilang dari utang." Dengan gerakan seperti ninja dan gaya seperti pesulap keliling, Abu Nawas ikut wazir ke istana sambil berkata, "Apakah raja ingin saya menyulap pasir jadi emas? Atau mengubah utang jadi tepuk tangan?" Setibanya di istana, raja sudah menunggu dengan senyum setipis benang. "Abu Nawas," ujarnya, "kau terkenal cerdik. Tapi kali ini, aku beri kau teka-teki yang tak bisa kau jawab bahkan jika kau berubah jadi jin." Abu Nawas tersenyum miring. Kalau begitu, biar saya angkat alis kanan dulu sebagai persiapan." Raja tertawa lalu berkata, "Negara kita sedang miskin. Aku ingin kau menyelesaikan masalah ini hanya dengan tidak menyentuh uang, tidak meminjam, tidak memungut pajak, tidak mencetak uang. Tapi aku ingin besok pagi, harta kerajaan bertambah. Kalau kau gagal, aku akan menyuruhmu berubah jadi tempat tidur kerajaan selamanya." Seluruh istana terdiam. Bahkan unta-unta istana berhenti mengunyah rumput. Malam itu, Abu Nawas menghilang ke gunung pasir. Ia duduk di bawah bintang dan memanggil ilmunya yang sudah lama tak dipakai. "Wahai ilmu jin dari negeri tak terlihat, datanglah padaku, bantu atasi kebangkrutan, biar raja tidak tidur di atas aku sebagai kasur." Tiba-tiba, langit retar halus dan muncul asap ungu. Seekor unta transparan lewat sambil nyanyi dangdut. Dari balik awan pasir, suara misterius berkata, "Abu Nawas, gunakan ilmu, pencitraan uang gaib dan perekonomian ilusi. Buatlah orang percaya bahwa mereka kaya, maka mereka akan bertindak kaya." Abu Nawas terkejut. "Loh, ini mirip strategi influencer zaman sekarang." Maka ia kembali ke istana esok pagi dengan rencana gila. Keesokan harinya, Abu Nawas mendirikan pasar gaib Abu Nawas di tengah kota. Ia mendekorasi pasar dengan lampu warna-warni, memasang papan bertuliskan, "Segala barang ada, tapi tidak ada." Rakyat penasaran berdatangan. Di situ, Abu Nawas menjual uang hayalan,
selembar daun yang katanya bisa ditukar dengan kurma emas dan susu unta dari surga. Rakyat, karena sudah stres dan terhipnotis gaya Abu Nawas yang bisa muncul menghilang tiba-tiba seperti jin TikTok, jadi percaya. Ini uang jin. Siapa yang punya, tak perlu bayar apa-apa. Rakyat saling berebut, dan mulai berdagang pakai uang gaib itu. Herannya, ekonomi mulai bergerak. Pedagang jual beli, orang percaya, bahkan pasar unta yang tadinya sepi mulai ramai karena rumor bahwa Abu Nawas bisa membuat unta bertelur emas. Apa-apaan ini? Rakyat percaya pada uang daun? Ini bisa membuatku dianggap gila. Tapi sebelum ia mengamuk, masuklah Menteri Keuangan tergopoh-gopoh. Paduka, pendapatan pajak naik. Rakyat mulai berdagang lagi. Bahkan utang kita mulai dibayar pakai daun. Raja menganga. Kok bisa? Abu Nawas masuk, muncul dari balik karpet istana, lalu berkata, Paduka, kalau ekonomi tak bisa dibantu oleh uang, maka bantu dengan percaya diri dan hayalan kolektif. Saat semua percaya mereka kaya, mereka akan hidup dan bertindak seperti kaya. Raja terdiam. Jadi kau menyihir rakyat? Bukan, Paduka. Saya hanya mengajari mereka mengelola imajinasi seperti jin, karena kadang krisis hanya ada di pikiran. Malam itu, Abu Nawas lenyap lagi. Tapi kini bukan karena sembunyi atau lari, melainkan karena seluruh rakyat sibuk menyebut namanya. Abu Nawas menyelamatkan ekonomi. Abu Nawas membuat pasar semu jadi nyata. Abu Nawas bisa muncul dari sumur dan gentong. Ia jadi legenda. Bahkan banyak bayi lahir diberi nama Abu Transfer dan Nawas Paylater. Raja yang awalnya ingin menghukum, kini berkata di depan rakyat. Abu Nawas adalah jin baik yang dikirim langit, bukan untuk menakuti, tapi menyadarkan. Siapa sangka di tengah ekonomi gawat, dia malah bikin pasar ramai tanpa sepeser pun uang. Dan sejak itu, Abu Nawas diberi gelar baru, Menteri Halusinasi Nasional. Kemudian, cerita Abu Nawas yang bisa menghilang seperti jin, membuat uang tanpa uang, dan menyulap ekonomi tanpa kas, menjadi legenda turun-temurun. Ada yang berkata dia memang manusia. Ada yang bilang dia jelmaan jin pintar. Tapi semua sepakat, kalau Abu Nawas muncul tiba-tiba, pasti ada yang tertawa. Dan kerajaan kembali makmur. Bukan karena uang, tapi karena percaya bahwa masalah bisa diselesaikan selama ada akal, tawa, dan Abu Nawas. Setelah berhasil menyelamatkan ekonomi dengan pasar hayalan, Raja merasa ketagihan. Ini bahaya, ujar sang wazir. Paduka mulai suka menjebak Abu Nawas bukan untuk solusi, tapi karena seru. Dan benar saja, suatu pagi, Raja melempar teka-teki baru. Abu Nawas, aku ingin kau mencari satu hal yang bisa membuat orang kaya tapi tak bisa disentuh. Bisa membuat istana makmur tanpa bekerja. Bisa didapat tanpa curang, tapi semua penguasa takut padanya. Abu Nawas mengelus janggutnya yang makin lentik karena banyak berpikir. Aha, katanya, ini jebakan teka-teki lagi. Ya. Raja tertawa. Jawabanmu besok pagi. Kalau gagal, aku akan menyuruhmu bekerja jadi penarik karpet istana dari ujung ke ujung. Malam itu, Abu Nawas tak tidur. Ia duduk di atas gentong air dan membaca buku ilmu gaib edisi terbaru, Jinologi Praktis untuk Ekonomi Modern. Di dalamnya tertulis jurus kelima,
Muncullah di mimpi orang-orang dan bisikkan ide-ide bijak yang akan mereka kira datang dari langit. Wah, jadi influencer mimpi nih, gumam Abu Nawas. Maka ia bermeditasi, menutup mata, lalu berdoa, "Wahai langit, malam ini aku ingin menjadi bintang ide dalam tidur rakyat dan raja. Biar teka-teki ini tak bikin aku jadi tukang karpet." Malam itu, seluruh rakyat bermimpi. Dalam mimpi mereka, Abu Nawas hadir, mengenakan jubah bercahaya, muncul dari teko teh dan sumur tua, dan berkata, "Kekayaan sesungguhnya adalah kepercayaan dan kebaikan. Jika kalian saling percaya, berdaganglah. Jika kalian jujur, dunia akan memberi lebih. Dan jika kalian semua menolak pajak, maka aku akan muncul dari celana raja." Semua orang bangun, berkeringat, tapi penuh semangat. Pagi datang. Raja menanti. Abu Nawas datang dengan jubah yang berubah warna mengikuti angin. Padahal cuma sulapan kain celupan. "Raja," katanya, "jawaban teka-teki Paduka ada di dalam mimpi semalam." Raja bingung. "Mimpi? Aku mimpi kau muncul dari teko dan berbicara soal kepercayaan." "Iya, karena jawabannya adalah kepercayaan. Kepercayaan bisa membuat orang kaya walau tak tersentuh. Ia bisa membuat istana makmur walau tak bekerja, dan semua penguasa takut kehilangannya." Raja terpana. Seluruh istana tepuk tangan. Bahkan seekor ayam tiba-tiba bertelur sambil berkata, "Masya Allah." Raja terdiam, lalu tertawa. "Abu Nawas, kau memang jin versi manusia. Tapi hati-hati, aku punya teka-teki lagi minggu depan." Abu Nawas senyum miring. "Insya Jin, saya siap." Minggu berikutnya, Raja membuat ide gila. "Aku ingin tahu, jika aku menyamar jadi rakyat miskin, apakah Abu Nawas bisa mengenaliku? Jika dia gagal, potong sorbannya dan buat jadi pel." Maka Raja pun menyamar. Ia mengenakan baju robek, mengunyah pasir, dan datang ke pasar sambil batuk palsu. Tapi anehnya, Abu Nawas sudah menunggu. "Wahai Paduka," katanya, "apa Anda lupa saya punya ilmu keenam, mengenali raja dari bau parfum kebesaran." Raja bengong. "Kau mencium aku?" Bau Paduka khas, campuran gaharu, minyak kasturi, dan parfum unta sultan. Tawa meledak di pasar. Lalu Abu Nawas menepuk tangan, dan dari balik tumpukan kurma, muncul dirinya lagi. "Loh, yang tadi siapa?" Ternyata Abu Nawas memakai jurus jin kembar ilusi kurma, yang bisa menciptakan kembaran dirinya dari bayangan unta. Raja akhirnya menyerah. Baik, mulai sekarang, aku tak akan menjebakmu lagi minggu ini." Namun masalah baru muncul. Muncul sekelompok orang yang mengaku malaikat pajak langit. Mereka berdakwah, "Bayarlah pajak kepada langit, maka hujan emas akan turun." Rakyat ketakutan. Mereka menyerahkan harta, bahkan celana dalam mereka. Raja marah. Tapi Abu Nawas berkata, "Biar saya yang turun tangan." Ia pun menyamar sebagai jin penggugat langit. Ia muncul di tengah pasar dengan asap dan suara guntur palsu. "Wahai malaikat pajak palsu, atas nama Abu Nawas dan ekonomi hayalan, kalian ditangkap." Masyarakat bersorak. Para penipu lari terbirit-birit sambil dilempar kurma busuk. Abu Nawas mengangkat tangan. "Mulai hari ini, satu-satunya yang boleh bicara soal uang dari langit adalah tukang hujan beneran." Raja akhirnya mengumpulkan semua rakyat. Ia berdiri di atas panggung istana dan berkata,
Selama ini aku menjebak Abu Nawas, tapi justru aku yang terjebak dalam kebodohanku sendiri. Aku menyadari, terkadang, solusi tak datang dari emas dan perak, tapi dari tawa dan akal sehat. Abu Nawas diminta duduk di singgasana, tapi ia menghilang. Kemana dia? Dari atas pohon, suara terdengar. Aku tak butuh singgasana, Paduka. Selama aku bisa muncul dan menghilang di hati rakyat, itu cukup. Kini, nama Abu Nawas abadi. Anak-anak bermain petak umpet sambil berteriak, "Aku Abu Nawas. Aku hilang karena utang." Orang-orang berdagang pakai uang daun Abu Nawas, yang walau tak berlaku resmi, tetap bikin mereka senang. Dan di tengah badai ekonomi dunia, Kerajaan Padang Pasir tetap tersenyum. Karena selama Abu Nawas masih bisa menghilang, maka masalah pun bisa dibuat lenyap sejenak dalam tawa. Ilmu jin Abu Nawas bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa keajaiban bisa datang dari akal sehat yang dibumbui sedikit gila.